Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video ini, dimana di video ini saya akan menjelaskan tentang DHCP. Jadi DHCP sendiri itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, dimana kita akan melakukan konfigurasi untuk memudahkan kita saat melakukan pemasangan IP. Jadi kita nggak perlu konfigurasi manual satu persatu pada device atau laptop sebagainya. Kita hanya perlu sekali konfigurasi untuk satu network, masuk ke apa itu DHCP. Intinya adalah itu adalah protokol jaringan di mana yang akan memberikan secara otomatis ke klien atau host. Jadi kita perlu di manual seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi DHCP ini di versi 4 dia tuh berjalan di port yaitu UDP 67 dan 68 di klien maupun di server itu. Jadi ketika kita saat mengkonfigurasi ada 4 hal ini yang akan kita konfigurasi, yaitu IP address-nya, default gateway-nya untuk pintu keluar ke internet, subnet mask, dan DNS server. Jadi kalau sebagai contohnya di dunia nyata itu seperti saat kita pergi ke hotel ataupun penginapan. Jadi sebelum kita bisa tidur, bisa menempati tempat tersebut, kita harus pergi ke resepsionis, dimana untuk supaya kita bisa mendapatkan nomor kamar agar tidak menempati kamar tamu lain. Intinya seperti itu. Jadi kita akan merequest ke resepsionis, terus nanti resepsionis memberikan mana nih kamar yang masih kosong gitu. Jadi di dunia digital atau di jaringan juga sama. Jadi perangkat atau klien itu meminta ke server, dimana untuk menghindari konflik atau bentrokan alamat IP. Ingat, alamat IP itu adalah unik, nggak boleh sama. Nah, siklusnya atau cara kerjanya adalah melalui 4 langkah atau dengan aturan yaitu DORA. Jadi yang pertama adalah discovery, dimana kalian tuh mencari. Setelah itu server akan menawarkan, aku tawarkan nih, aku punya IP ada rentang ini. Nah, terus di klien request menyetujui. Setelah itu server memvalidasi untuk mengirimkan hal tersebut. Jadi proses ketika memberikan IP itu nggak hanya sepihak saja, tapi melainkan pertukaran 4 tahapan paket data untuk memastikan ketersediaan dan validitas. Itu seperti saat kita nyambung ke wifi-nya FTU Caseway. Jadi kadang-kadang kan teman loading dulu tuh. Nah, itu sebenarnya nge-request ke servernya. Makanya kadang-kadang agak lama. Di phase 1 dan 2 dimana kita melakukan pencarian dan penawaran awal. Tadi kayak yang bilang, jadi dari perangkat klien, halo saya perangkat baru, apakah DHCP server? Di sini saya butuh IP. Itu dia nge-request ke servernya dengan broadcast. Itu discover. Nah, itu server mengatakan, ini saya ada alamat IP yaitu 1.10 yang bisa kamu pakai. Dikirim tuh, kembalikan ke klien tadi. Setelah itu di phase ketiga dan 4, klien ini kan menerima, oke, penawaran diterima, tolong catat saya mengambil IP tersebut. Dikirim ke server. Siap, transaksi selesai.
silahkan menggunakan IP tersebut selama masa sewa. Nah, jadi ketika kita merequest IP itu ada masanya. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau misalnya pakai wifi uksw.edu kok tiba-tiba keluar, nah itu berarti masa dalam penggunaan IP tersebut udah habis, jadi harus merequest ulang. Terus nanti terima kasih sudah selesai nih, kirim ke klien, dan klien akan mendapatkan IP-nya di gateway server kalau misalnya si DHCP itu menyediakan hal tersebut. Intinya dia akan mendapatkan IP. Ini adalah mengapa broadcast dan unicast. Jadi broadcast sendiri adalah digunakan saat klien berteriak atau mengirimkan ke seluruh jaringan karena belum mengetahui identitas atau lokasi pasti dari DHCP. Jadi dia melakukan broadcast tuh ke semua yang dia bisa lalui. Dia cari kemana sih DHCP itu ada di mana sih, kayak gitu. Nah, unicast itu digunakan saat server merespon langsung ke titik spesifik sama alamat hardware klien udah diidentifikasi. Jadi ketika kita broadcast itu si server itu menyimpan kita tahu ya alamat MAC. Ini nggak ada ya, ini ada alamat MAC. Jadi kita setiap device itu punya alamat MAC. Nah, itu digunakan buat unicast ini merespon langsung ke titik spesifik. Nah, kadang-kadang teman-teman kalau misalnya belum habis nih masa aktifnya, nah, teman-teman connect lagi ke jaringan misalnya FTUKSW, nanti IP-nya itu adalah IP yang sama. Nah, itu menggunakan unicast, jadi langsung ke titik spesifik karena alamat hardware klien udah diidentifikasi atau udah disimpan sama si DHCP server tersebut. Ada dua tipe untuk DHCP. Jadi ada yaitu dedicated server. Jadi ini menggunakan sistem operasi server khusus. Jadi dia punya sistem operasi sendiri. Berbeda kalau misalnya kita pergi ke terus begitu, itu menggunakan sama-sama memberikan IP, tapi kalau yang DHCP server itu skalanya besar. Untuk router yang langsung dari router itu menggunakan DHCP di situ, dia skalanya lebih kecil. Bisa lihat ada di server dedicated server itu dia menggunakan Windows Server, Linux Ubuntu dan sebagainya. Terus kalau router itu ada Cisco router, Mikrotik atau WiFi rumah, WiFi teman-teman nongkrong. Nah, stabilitas dan performa dia sangat tinggi. Ini dibuat request, jadi dia lingkupnya udah besar, contohnya FTI udah pasti pakai dedicated server. Tidak mungkin dia pakai router nih, dia kirim melemot banget nanti menangani ratusan mahasiswa yang ada di FTI. Di router itu terbatas, ya tidak bisa terlalu banyak, nanti CPU atau RAM-nya bakal terbebani. Nah, kalau fitur manajemen si dedicated server dia itu bisa memonitoring sangat lengkap dan terpusat ada log data. Tapi kalau router hanya sebagai fungsi dasar router saja. Dia udah kalau misalnya IP ya udah berikan IP doang, nggak bisa lihat log segala macam. Terus biaya dan efisiensi, kekurangannya butuh biaya investasi hardware mandiri atau cukup mahal. Terus router hemat multifungsi. Dia bisa sebagai DHCP server, bisa sebagai penyedia internet, bisa juga sebagai wireless ya, bisa berbasis wireless ataupun lah gitu.
Nah, intinya dari ringkasan tersebut kita dimana DHCP ini berjalan di port UDP 67 dan juga 68 untuk server dan juga klien. Jadi di DHCP ini bakal ada 4 konfigurasi yang bakal kita lakukan, yaitu IP-nya sendiri, subnet, gateway, dan juga DNS. Yang sudah server, request, dan kita. Kalau implementasinya bisa di dua tempat ya, di sini dedicated dan public. Apapun yang digunakan dari keduanya ini, mereka bertindak sebagai penyedia IP atau memberikan IP. Ya, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Jadi di praktek ini teman-teman bisa lihat dari contoh dari yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada dua tipe, ada yang config-nya di router langsung memberikan DHCP-nya ataupun melalui server. Nah, ini contohnya. Ini yang server langsung di jaringan yang sama atau server yang melewatin router dulu. Jadi contohnya semisalnya ini nih, saya pengen konfigurasi yang di jaringan yang sama nih, servernya langsung di switch. Teman-teman bisa nih buat topologinya dulu, udah susun server, terus PC yang terkonek ke satu switch. Contohnya di sini saya buat ini adalah ruangan kerja dengan network sebagai berikut 10.0. Jadi kalau misalnya kita setting DHCP server, dedicated server, kita itu perlu konfigurasi statik di servernya aja. Jadi kita pencet dulu servernya, lalu pilih desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, karena di sini networknya kita nggak perlu default gateway, teman-teman bisa memasukin adalah satu. Nggak perlu karena kita di jaringan yang sama langsung menuju ke switch. Jadi teman-teman cukup setting seperti ini. Setelah itu teman-teman pergi ke service. Nah, service ini kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan apa-apa, teman-teman bisa klik service lalu pilih DHCP. Setelah itu di bawah ini ada tulisan kayak server pool, teman-teman bisa tekan aja, nanti bakal muncul seperti ini. Ini awalnya kondisinya adalah off, teman-teman hidupin dulu, service-nya on, lalu pool name-nya menyesuaikan dengan tempatnya. Itu adalah ruangan kerja. Ya, teman-teman bisa klik ruangan kerja. Default gateway karena nggak ada, nggak usah. Dan server karena nggak ada, nggak usah. Teman-teman perhatikan di start IP. Nah, karena IP networknya udah dipakai, berarti start IP-nya nggak boleh dari 0. Lalu karena IP untuk server DHCP servernya udah dipakai, berarti teman-teman nggak boleh start IP-nya mulai dari 1. Teman harus setting adalah 2. Terus subnetnya menyesuaikan dengan networknya. Di sini pakai 255.0. Teman-teman bisa gini. Terus save. Nanti ada cannot karena di server pool ini udah ada. Nanti dia akan menambahkan sendiri. Teman-teman tadi bisa pencet ini. Udah gini, teman udah menyesuaikan untuk konfigurasi DHCP server. Jadi kita itu nggak perlu statik lagi yang ngisi gini. Teman-teman tinggal pilih DHCP. Jadi di sini dapatnya adalah 2 karena kita set mulai start IP-nya adalah 2. Home service DHCP kita mulai dari 2, yang ruang kerja mulai dari 2. Makanya di hostnya dapatkan 2.
Jadi ingat tadi cara kerjanya, di mana host atau klien mengirimkan ke server nih, terus server kasih tahu, aku punya nih, tadi kan kita dapatin 2 nih, berarti server itu kirim ke klien, oh aku dapat IP yaitu 40.2, terus dikirim lagi. Apakah mau pakai gitu? Oh iya, aku pengen pakai itu, terus dikirim ke PC-nya lagi, dikirim. Oke, kalau kayak gitu, catat nih MAC addressku gini, dicatat di servernya, terus kirimkan lagi. Kamu punya masa aktif untuk menggunakan IP adalah sekian-sekian, itu menyesuaikan dengan server. Sama juga ini nanti, kalau misalnya desktop, teman-teman klik DHCP server, DHCP nanti dapat 3, lalu di sini nanti dapat 4. Dapat 4. Nah, itu untuk yang langsung ya, tanpa melalui router. Kalau melalui router bakar beda lagi teman-teman. Oke, halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk konfigurasi yang modelnya servernya itu melewati router terlebih dahulu. Jadi dia ada 2, jadi server ke router ke switch baru ke kliennya. Artinya kita harus ada konfigurasi berbeda dengan sebelumnya yang seperti ini tadi. Oke, misalnya contohnya seperti ini nih. Jadi di server DHCP-nya kita buat networknya sekian 10.0, terusnya 255, terus client hostnya networknya adalah 65.0. Mungkin kita mulai dari awal dulu aja ya. Silahkan masukin aja dulu kliennya, switchnya pakai yang udah 960, sesuaikan saja teman-teman. Terus routernya teman-teman bisa pakai yang 2911 atau yang 4331 boleh, 1941 boleh, 2901 boleh. Seperti sendiri. Saya di sini pakai yang 2911. Terus teman-teman selanjutnya adalah menambahkan server. Nah, server itu berada di ini, di device di bawah ini, teman-teman pojok sebelah kiri bawah. Klik aja yang komputer ini, lalu pilih yang server. Teman-teman taruh aja. Setelah itu kita melakukan penyambungan kabel. Nah, penyambungan kabel ini pada umumnya kalau server itu ketemu 0 sama 0. Jadi di sini pakai kabel strike. Sini pilih yang gigabit ethernet 0, terus servernya pilih. Terus baru yang ke bawah, di situ pilih yang gigabit ethernet 1, terus masuk ke paling pertama. Ini begitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berbeda, silahkan menyesuaikan konfigurasinya. Nanti konfigurasinya itu berdasarkan mungkin kabel yang mana. Lebihnya tinggal teman-teman pasang karena itu pertama kita ini kan saya buat di DHCP servernya, IP-nya adalah sebagai berikut 10.0, sedangkan IP client host adalah 65.0. Pertama-tama teman lakukan adalah kita ketik dulu untuk default gateway-nya supaya memudahkan kita ketika konfigurasi. Nah, kalau misalnya di sini 65.0 networknya, berarti default gateway-nya yang di sini adalah 865.1. Jadi nanti berarti 65.1. Kalau yang di atas berarti 10. Lalu berarti servernya, karena kita dari server itu harus statik teman-teman, nggak bisa DHCP juga. Jadi kita di sini bakal set statik. Di sini adalah 2. Jadi pertama-tama
teman-teman masuk ke klik aja servernya, bakal muncul seperti ini. Kita set dia IP-nya static, masuk desktop, configuration, pilih yang IP versi 4, kasih masuk IP-nya nih 128.10. Desktopnya menyesuaikan, ini adalah 255.0. Lalu default gateway-nya, karena di sini kita udah taruh, teman-teman kasih masuk nih, kita semua kan itu DNS server ini menyesuaikan teman-teman. Misalnya DHCP server ini juga sebagai DNS server, ya teman-teman boleh masuk ke 92, 98, 10, boleh. Itu saja. Yang kedua adalah kita melakukan route ya untuk setiap masing-masing network atau default gateway-nya. Yang pertama kita mungkin ke DHCP servernya dulu. Di sini kan kalau kita lihat kabelnya, ini menggunakan gigabit ethernet 0/0, artinya ketika kita konfigurasi, kita klik terus pilih ke config, kita masuk pilih interface-nya adalah gigabit ethernet 0/0, baru kita kasih masuk default gateway. Ini masnya menyesuaikan dengan networknya. Setelah itu jangan lupa dihidupkan. Hidup. Kalau hidup bakal warna hijau. Setelah itu exit aja teman-teman. Sorry, nggak usah exit. Di sini selanjutnya adalah untuk default gateway ke arah klien yang 65.0. Sini kabel yang keluar adalah gigabit ethernet 0/1. Berarti teman-teman akan pilih yang 0/1. Teman-teman kasih masuk default gateway-nya. Di sini adalah 65.1. Masuk. Menyesuaikan ya subnet masknya. Di sini kan dulu network ini adalah 65.0 prefix 24. Terus jangan lupa hidupin dan bakal hidup nih. Nah, hijau. Kalau udah, selanjutnya adalah kita setting di DHCP servernya. Teman klik server tadi, nanti bakal muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang tab service. Nah, nanti ada banyak pilihan. Kalau misalnya nggak kelihatan, teman-teman bisa klik yang tulisan service, nanti bakal muncul semuanya. Dan juga mungkin teman-teman bakal mungkin beberapa laptop yang bakal warnanya hitam ya teman-teman. Tunggu saya kasih lihat dulu. Yaitu karena dark mode teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Nah kalau kita misalnya klik di DHCP, nah nggak kelihatan nih. Nah itu karena kita menggunakan dark mode. Teman-teman silahkan ganti, masuk menu setting, ketik setting, lalu teman-teman pilih yang personalization, pilih tema, teman-teman pilih yang ini Windows Light. Nah teman-teman pilih yang ini bakal berubah jadi warna putih semua. Setelah itu baru deh kita bisa melihat teks tadi. Bisa lihat ini. Nah kalau misalnya belum, teman-teman bisa exit dulu baru buka kembali, bakal muncul seperti ini. Oke, sebagai tambahan aja teman-teman. Terus lanjut untuk kita setting DHCP-nya. Berarti teman-teman klik di bagian tulisan DHCP nih. Terus pertama-tama teman-teman hidupin dulu supaya nggak lupa. Hidupin. Setelah itu kita buat full name atau nama DHCP-nya. Misalnya contohnya di sini FTI. Ini adalah FTI. Berarti teman-teman ketik aja FTI. Terus default gateway-nya, nah default gateway-nya itu bukan yang berada di servernya, melainkan yang pengen dikasih DHCP. Nah, karena di sini berarti lah 65.0. Teman-teman kasih masuk 65.0. Ingat ya, default gateway berarti jalannya. Di sini berarti jalannya adalah titik 1. DNS servernya ini menyesuaikan teman-teman. Misalnya contohnya di sini aku pengen DHCP server ini juga sebagai DNS server, berarti teman-teman kasih masuk aja IP-nya 10.2. Nah, start IP teman-teman bisa menyesuaikan dulu dengan networknya 65.
92, 98, 5 ini ya. Terus mulainya startnya dari 2. Kenapa dari 2? Karena 1 udah dipakai untuk default gateway. Jadi nanti kalau misalnya klien ini request, nanti dia dapat nomor 2 pertama kali. Setelah itu maximum number of user. Nah, ini teman-teman harus menyesuaikan dengan prefix yang digunakan. Kalau 255.0 berarti kan prefixnya adalah 24. Teman-teman bisa lihat di sini. Usable IP berarti IP yang bisa dipakai itu adalah range-nya sampai ke 254. Nah, karena 254 sudah dikurangin 1 untuk default gateway, berarti sisanya adalah 253. Berarti teman-teman isi di sini adalah 253. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman kurangin 1 dari usable IP yang ada. Makanya jadinya adalah 253 user yang bisa memakai DHCP. Karena kalau 254 default routernya kan udah make gitu teman-teman. Nah, udah, teman-teman bisa klik add, terus nanti teman-teman di sini bakal muncul seperti ini, yang artinya teman-teman udah membuat DHCP server. Setelah itu adalah kita harus masuk ke router, klik routernya. Karena kita itu harus ngasih tahu kalau klien ini dia itu ngambil dari DHCP server yang berada di jaringan ini. Jadi teman-teman buka dulu routernya, klik CLI. Kita biar sama-sama seragam, apapun misalnya di sini teman-teman masuk config if ataupun yang lain, teman-teman silahkan ketik on, terus enter. Pokoknya ketikan apapun ya teman-teman, mau teman-teman di bagian config ini ya. Teman-teman berhenti di sini ya, teman-teman klik kegiatan pokoknya. Nah, itu nanti bakal kayak gini. Teman-teman silahkan, kita akan memasuki menu konfigurasi, di mana kita akan melempar default gateway ini ke DHCP servernya, supaya kita kalau mau ngambil IP-nya berarti ke sini nih 10.2. Jadi cara adalah kita masuk menu konfigurasi, teman-teman bisa ikutin saya, config T, ini maksudnya adalah tingkatan dari konfigurasi terminal. Tingkatnya ketiknya seperti ini, teman-teman klik enter aja, bakal masuk seperti ini. Router dalam kurung config, lalu ada pagar. Teman-teman bisa lihat kembali ke ini kabel nih yang mengarah ke DHCP client ataupun yang ke bawah ini adalah gig 0/1. Berarti teman-teman di sini adalah ketik int atau interface, baru ketik yang ke bawah ini ke penerima DHCP kliennya, dia lewat jalur mana. Biasanya kan jalurnya gig 0/1, berarti ketik gig 0/1. Nah, itu teman-teman bisa enter aja. Setelah itu teman-teman bisa ketik seperti ini, IP helper address. Ini terus nanti yang selanjutnya adalah IP dari DHCP server itu sendiri. Nah, kalau di sini IP DHCP servernya adalah 2.168.10.2. Jadi teman-teman tinggal ketik aja 192.10.2. Ini menyesuaikan dengan IP DHCP server teman-teman ya. Kalau misalnya di sini beda, ya udah nanti teman-teman sesuaikan juga. Jika teman-teman klik enter, setelah enter teman-teman bisa ketik N, lalu ketik simpan. Oke. Kalau di terminal ketiknya WR atau write memory. Atau teman-teman bisa ketik aja WR nih. Ini udah bisa itu teman-teman. Terus exit aja. Jadi kita udah menyelesaikan untuk konfigurasinya. Sekarang adalah uji coba apakah klien udah bisa menerima IP dari DHCP server. Teman-teman klik pada device, salah satu device teman-teman, lalu klik desktop,
dan masuk ke IP configuration. Lalu klik yang namanya DHCP. Nanti dia bakal nge-request IP address, jadi dia nge-request ke servernya. Ini bakal muncul IP-nya jika berhasil. Tunggu aja teman-teman, ini request valid. Nah, ini dia. Dia dapat nih IP address-nya secara instan, jadi kita nggak perlu konfigurasi kayak static tadi. Lihat, dia dapatnya mulai dari 2 karena tadi kita set di sini adalah mulainya dari 2. Bisa di sini nih, itu kan default gateway-nya udah 1 gitu. Lihat nih, terus kan default gateway, nah gara-gara kan yang ini. Terus DNS server menyesuaikan dengan kita tadi set di sini adalah 10.2, nanti di sini dapatnya adalah 1.2 gitu. Terus yang lain sama juga, teman-teman bisa klik terus masuk ke desktop IP configuration. Tadi di sini dapat 2, berarti di sini harusnya dapatnya 3. Nah, titik 3 sama ini juga desktop IP configuration. Lalu klik DHCP request dan dapatnya info. Terus kita mau coba nih ping apakah ini beneran bisa. Kita coba ping ke 165.2 itu ya. Ping ini ini berhasil. Jadi teman-teman, untuk yang versi kalau misalnya dia servernya melalui router terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk langsung kita setting di routernya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke konfigurasi langsung di routernya. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita harus konfigurasi di servernya, lalu di routernya juga. Nah, kalau yang sekarang kita konfigurasi hanya di routernya saja. Nah, yang ini nanti bakal di TR kalian, jadi kalian simak baik-baik gimana cara konfigurasinya. Sangat sederhana, tapi agak sedikit ini ya, belajar CLI ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini nih, misalnya saya punya satu router. Nah, router ini mau menjadi sebagai DHCP server, misalnya ini apa ya, FH hukum misalnya ya. Di Fakultas Hukum ini saya mau dari router itu memberikan DHCP. Ini dia berbasis DHCP, nggak statik tapi DHCP. Nah, yang artinya teman-teman harus konfigurasi di routernya untuk melakukan DHCP server. Caranya gimana? Kita sama-sama belajar. Mungkin kita buat baru ya teman-teman. Ini saya pakai misalnya router 2911 deh. Terus kita masuk switch-nya terserah teman-teman. Di sini tapi saya pakai di 960. Lalu ada PC sebagai end device, aku buat berapa ya? 3 aja cukup ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tanda petir ini sambungkan dulu teman-teman, double strike ya. Nah, biasakan kalau nyambungin itu mulai dari router ke switch, jangan PC dulu ke switchnya baru ini. Biasakan dari router terlebih dahulu ya. Yang mau nih nanti menyesuaikan aja teman-teman. Kalau misalnya pilih yang gigabit internet yang 0/1 itu diperbolehkan, nggak ada masalah, tetapi hanya saja ketika konfigurasi pastikan sesuai dengan kabel yang keluar dari router tersebut. Teman-teman sambung dari biasa masuk ini buat 3 4 udah ini ya. Anggap aja di network ini saya itu mau, ini kan titik 1 nih dan sebelah, kita coba yang lain deh. Mungkin contoh dari ini aja, dari soal kita sebelumnya, contohnya yang ruangan 507. Nah, ini dah. Tapi teman-teman silakan tulis dulu.
Terus ini apa? 24 ya. Silahkan untuk menulis logical topologinya supaya memudahkan teman-teman ketika konfigurasi. Nah, kalau misalnya networknya seperti ini, artinya untuk default gateway-nya adalah 64.5. Jadi teman-teman titik di sini 64.5 supaya teman-teman ingat dan tidak lupa gitu. Setelah itu teman-teman bisa klik router, kita langsung setting DHCP-nya. Tapi sebelum itu kita buat default gateway-nya dulu seperti di kelas kita kemarin. Teman-teman klik CLI, masuk konfigurasi. Setelah itu pilih yang mengarah ke bawah ini kabelnya. Di sini ternyata saya pakai gigabit Kinder 0/0, jadi saya pilih yang 0/0. Misalnya 0/1 berarti teman-teman menyesuaikan. Lalu kasih masuk nih IP versi 4-nya yang default gateway ini. Dan sesuaikan subnet masknya sesuai dengan di network itu, berarti 255 titik 224. Oke, karena itu jangan lupa teman-teman hidupin klik on, otomatis di sini nanti bawa dia lagi masih karena tidak switch. Oke, setelah itu teman-teman bisa masuk ke nih ada tulisan CLI. Nah, kita agak sedikit ke terminal teman-teman karena di sini basisnya router. Biar kita seragam, ketik N dulu teman-teman. Dimanapun teman-teman mulainya, teman-teman ketik aja N. Ketik terus enter, nanti bakal kita sama-sama berada di router terus pagar. Ini kita masuk ke menu. Sekarang kita harus masuk ke menu konfigurasi. Caranya adalah ketik config terus spasi T. Nah, ini itu singkatan dari konfigurasi terminal. Ini bakal muncul seperti ini. Router terus ada tulisan dalam kurung config. Kalau teman-teman yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengecualian IP. Jadi soalnya kan kalau DHCP server nanti kan kalau kita nggak kasih mengecualikan IP nanti bisa jadi nanti dia ambil yang 67.65 ini. Jadi kita harus buat pengecualian IP. Caranya adalah teman-teman bisa ketik, ikutin saya adalah IP exclude XP itu ini strip address. Nah, ini ceritanya saya pengen untuk IP ini itu nggak boleh dipakai sebagai IP klien, atau kalian minta itu nggak boleh rentang IP address yang kita set ini. Contohnya ini kan 67.5, teman-teman bisa kasih masuk aja IP-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen 67.5 sampai 67.6 berarti teman-teman tinggal kasih spasi aja, spasi gini udah, berarti di range ini nanti si klien nggak boleh mendapatkan IP yang ada di set ini. Nah, contohnya seperti itu. Ini saya set dari rentang IP 67.65 sampai 67.66 itu nggak boleh diambil. Jadi kalau misalnya si PC ini minta IP ke DHCP servernya, berarti yang didapat adalah 67.67 gitu. Ya kan teman-teman klik enter. Karena saya tidak mau 66-nya tidak diikutin, berarti saya hapus aja. Ini baru enter. Artinya nanti klien ini nanti mendapatkan IP 65. Setelah teman-teman melakukan ini, teman-teman bisa ketik IP DHCP pool, terus nama. Nah, nama ini menyesuaikan dengan ruangan teman-teman. Contohnya di sini adalah apa ya, FDS. Nah, sini ketik aja deh. Nah, ini nggak harus sama dengan FPS sebenarnya teman-teman. Jadi ini cuma
penamaan saja, tapi lebih baik penamaannya sesuai dengan ruangan tersebut. Terus setelah itu klik enter, itu bakal masuk ke DHCP config. Setelah itu teman-teman ketik namanya network. Nah ya, network ini teman-teman masukin adalah IP network dari ruangan FBS ini. Nah di sini kan 67.64, teman-teman masih masuk 72, 68, 67. Nah terus kita kasih masuk subnet masknya, sesuaikan dengan ruangan ini. Berarti 255 atau 255 Nah itu ntar aja teman-teman. Selanjutnya adalah melakukan default router. Nah default router ini beritahu kalau gateway-nya adalah sebagai di PC ini nanti kan ada yang namanya di PC-nya adalah default gateway. Nah default gateway itu adalah yang kita sekarang set ini. Jadi karena di sini adalah default gateway-nya adalah 65, berarti teman-teman masukin sini adalah 65. Ini untuk jalur keluar masuknya ya teman-teman, jangan sampai salah. Jadi kalau di sini teman-teman salah, nanti nggak bisa ini ya, ping keluar jaringan dari ruangan ini. Setelah itu enter aja teman-teman. Setelah enter, ini sebenarnya udah selesai teman-teman, udah selesai melakukan konfigurasi. Tapi semisalnya permintaannya ada DNS server atau nanti di TR kalian ada server, contohnya misalnya nanti ada server dengan IP nya 20.20.21. Nah teman-teman masukkannya di sini dengan cara DNS server. Servernya berapa? Ini kan 20.20.1, berarti teman-teman bisa masuk 20.21. Nah itu selesai teman-teman, ini udah selesai. Teman-teman bisa ketik terus ketik rewrite, kita simpan ke memori si routernya. Rewrite memori, selain rewrite memori itu bisa copy running up config, tapi yang lebih mudah ketik seperti ini teman-teman. Sama nanti teman-teman bisa ketik packnya. Udah, kita udah menyelesaikan konfigurasinya untuk DHCP servernya. Teman-teman bisa pilih salah satu PC-nya, terus klik DHCP. Dia bakal nge-request, jadi mulainya dari 67.66 karena kita udah set di sini, yang di set tadi saat kita melakukan konfigurasi. Kalau mulainya dari ini dari udah kita tidak boleh itu teman-teman. Ini berarti kalau itu tadi 6, berarti di sini adalah 7. Cek. Nah, 7, alat masknya udah 4, untuk gateway-nya 5, dan server yang tadi kita set. Sama, nanti di sini juga tinggal teman-teman klik desktop configuration server DHCP, klik di sini terus teman-teman begitu aja. Jadi intinya kalau yang router aja teman-teman setnya di router, tapi harus pada teknik itu teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan file ini, nanti saya kirimkan. Jadi di sini adalah hasilnya sama konfigurasinya teman-teman. Tambahin dulu ini ya warnanya. Teman-teman belajar ya. Kuningnya biar kelihatan, terus ini adalah hasil. Video ya. Konfigurasinya. Oh ya teman-teman. Contohnya, terus ini adalah hasil yang saya buat dari video. Ini adalah hasil yang saya buat untuk teman-teman belajar. Sama juga untuk yang ini juga sama. Oke
Oke, sekian dari video pembelajaran tentang DKV. Kalau misalnya ini terlalu panjang, maaf teman-teman. Kalau misalnya nanti udah kurang atau masih belum mengerti, nanti di kelas teman-teman bisa bertanya kepada ataupun terima kasih teman-teman.